Halo semua, selamat datang di podcast A+. Kenalin, nama aku Naila Sabrina Todian. Aku Dewi Aisyah. Di sini kami udah ngundang narasumber yang punya banyak banget prestasi nih. Beliau juga berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Boleh nih Syahda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, aku Syahda Farunisa, biasa dipanggil Syahda atau Anis. Halo Syahda. Halo Syahda. Oke, untuk hari ini kabar Syahda gimana sih? Alhamdulillah aku baik. Kalau kalian sendiri gimana nih? Alhamdulillah aku sendiri baik. juga baik. Aku juga baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk kesibukan Syahda akhir-akhir ini apa aja sih? Kalau boleh tahu, pasti teman-teman yang nonton juga pada kepo nih. Kalau aku sendiri selain kuliah, aku juga sibuk organisasi ya. Kebetulan aku ikut BEM dari Prodi. Wah, keren banget. Sibuk banget tapi tetap ini ya. Keren. Hobi Syahda ini sejak kapan sih mulai menyukai hobi tersebut? Kalau hobi baca ya itu sebenarnya dari kecil. Jadi waktu kecil tuh aku langganan majalah Bobo, kalau kalian tahu. Wah, tentunya nih nonton juga pasti pada tahu kan majalah iya, Bobo. karena nostalgia banget ya. Iya, udah berapa tahun ya itu. Iya, terus abis itu aku suka dunia novel itu sejak aku kenal KKPK. Wah, SD tuh? Iya. Oh, sejak SD berarti hobi Iya. untuk membaca ini ya? Iya, KKPK. Nah, di situ aku kayak mulai tertarik, pengen juga jadi kayak penulis-penulis cilik ini gitu. Oh, termotivasi Iya, istilahnya. Tapi dari KKPK tersebut, Syahda juga sempat nulis KKPK nggak tuh jadinya? Enggak, aku pernah bikinnya itu komik, justru komik Next G itu satu inian juga gitu sama KKPK. Oke, tetap keren dong pastinya. Keren banget pasti. Oke, aku mau tanya nih sekarang Syahda, dari prestasi Syahda yang tentunya udah banyak nih ya teman-teman. Apa sih kalau boleh tahu prestasi-prestasi yang udah pernah dicapai nih? Mungkin dari SD juga boleh. Dari SD nih. Apa aja sih, pasti banyak banget ya Banyak Naila. pasti. Sebenarnya kalau SD itu aku lebih ke, dulu aku pernah ikut Qosida gitu. Waktu SD aku lebih banyak lomba dan juara Qosida. Terus kalau SMP aku lebih ke menggambar sama kaligrafi gitu. Kebetulan waktu itu alhamdulillah aku pernah juara 2 lomba kaligrafi mewakili Jakarta Utara. Mantep banget. Emang top nih narasumber kita kali ini. Ya, terus lanjut deh sampai lanjut. Oke, Oke. apa aja sih? Oke, kalau di SMA aku lebih ke akuntansi dan sastra. Kalau waktu itu kan aku SMK mengambil akuntansi ya, jadi Oh, aku iya. ikut lomba akuntansi dan belum diberi kesempatan menang. Gak apa-apa, pastinya Iya. kita terus berproses ya. Iya, tapi Selalu alhamdulillah. termotivasi pastinya. Betul, tapi alhamdulillah kalau sastra aku juara 1 lomba menulis surat di Kemendikbud. Wow, udah sampai Kominfo. Oh, Kominfo. Keren banget. Juara 1 loh. Waduh. Iya. Jadi kalau menulis ini masuknya di mana nih? SMA kah prestasinya atau di mana lomba dari SMP? Iya, jadi waktu SMP tuh aku sering juga ikut lomba-lomba kayak cerpen, baca puisi, cipta puisi, dan nggak pernah menang gitu. Nah, nggak apa, terus berjuang berarti. iya, terus ternyata malah dikasih kesempatan menang itu waktu SMK gitu. Dan juga semenjak kuliah aku jadi lebih sering ikut lomba sastra juga. Iya, betul banget nih. Ini salah satu dari aku dan Naila. Kami mengundang narasumber kali ini juga tentunya mengetahui Syahda Farunisa ini saat masuk postingan Instagram Iya, prestasi di fakultas di fakultas Instagram Bahasa dan Seni. fakultas. Keren banget Syahda.
Kan tadi Syahda juga sempat sebutin prestasi-prestasi sejak SD, SMP, SMA ya. Dan boleh dong Kak disebutin nih prestasi Syahda saat di kuliah atau 1 tahun terakhir. Oke, karena di semester 1 itu aku mulai banyak dapat info lomba gitu ya, karena masuk jurusan PBSI ternyata banyak dapat info lomba juga mengenai sastra. Salah satu gitu. benefit ya. Makanya kuliah di BSI. Prodinya nih. Iya, terus dari situ aku nyoba-nyoba ikut lomba dan alhamdulillah di semester 1 itu aku menang beberapa lomba, diantaranya juara 3 Cipta Puisi Muses yang diadakan oleh FBS UNJ. Kemudian juga aku pernah HKI-kan 2 puisi aku gitu. Wah, keren banget udah sampai tahap HKI ya. Iya. Terus juga yang terakhir ini kemarin di bulan Agustus ya kalau nggak salah, alhamdulillah aku menang juara 2 Cipta Cerpen yang diadakan oleh LKM UNJ. Oh, keren banget. Keren banget. Bergengsi semua lagi ya. Nah, sumber kita emang top nih. Oke, kalau tadi kan Kak Syahda sendiri cerita nih mulai dari suka menulis, kemudian tempat-tempat menulisnya, entah itu Instagram, Di blog. atau di blog gitu. Boleh nggak nih ceritain tentang saat awal menulis di blog itu kayak gimana sih? Iya, jadi ini lucu sih. Awalnya aku itu kan waktu SMK tuh aku nulis blog. Nah, waktu itu aku punya guru killer. Wow. Nah, jadi guruku itu tuh benar-benar yang kayak ngasih tugas tuh di luar batas gitu kan. Saking banyaknya gitu, Iya. susahnya. Pokoknya selama SMK tuh aku sebenarnya stres karena emang bukan pilihan aku juga kan masuk akuntansi gitu. Terus ditambah gurunya killer. Nah, abis itu aku tuh pengen curhat gitu, tapi nggak tahu ke siapa dan Akhirnya menyalurkannya. Iya, akhirnya aku bikin blog untuk menyalurkan curhatan aku gitu. Nah, curhat. Iya, tapi bukan curhat yang kayak nyebutin Aku bla 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 Iya. gitu. Bu guru ini. Iya. Itu kayak diary ya. Ini lebih ke kayak waktu itu judul pertamaku itu blognya tulisannya terbatas gitu deh. Pokoknya karena aku kayak menyuarakan isi hatiku kalau misalnya manusia tuh terbatas, gak bisa Benar-benar. gak bisa Bebas gitu. iya, karena ya gitu deh. Guru. Sangat menguras hati ya kalau kita masuk jurusan atau sekolah yang ternyata kita emang kurang minat gitu Iya, ya. Seperti betul. membaca tadi, kalau minat kan pasti lanjut, suka. Tapi bagus loh Kak Syahda menyalurkannya dengan menuliskan blog Iya, gitu. menghasilkan karya. Seperti yang tadi dibilang ya, kalau menang atau kalah lomba dari perlombaan sastra tuh pastinya tetap menghasilkan karya, tetap Iya. punya Termotivasi. Wah, iya, benar sekali. Benar. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya. Iya. Kan tadi kan Kak Syahda udah bilang lah hobinya menulis, membaca juga kan. Iya. Dan hobi tersebut kan dikembangkan menjadi sebuah prestasi ya. Itu Iya. sejak SD kan. Dan cara Kak Syahda terus tetap meningkatkan prestasi itu kayak gimana? Apakah ada motivasi tersendiri dari Kak Syahda? Kalau dari aku, karena pengalaman sebelumnya ya, kayak aku terus mencoba dan nggak pernah menyerah, terus akhirnya aku bisa dikasih kesempatan menang, terus di situ aku sekarang jadi termotivasi kayak kalau misal kalah nanti pun ada waktunya untuk menang gitu. Bener banget. Jadi sebenarnya dari banyak lomba itu memang lebih banyak kalahnya daripada menangnya gitu. Tapi tetap termotivasi buat Iya. terus berkarya ya. iya Dan betul pastinya banget. gak menyerah, jadi terus berproses ya. Iya, karena kalau sastra itu menurut aku nggak ada ruginya ya ikut lomba sastra gitu. Karena kalaupun kalah kita tetap punya karya gitu ibaratnya. Iya, Jadi- menghasilkan karya tetap Iya, ya. Iya sih, benar. Oke, aku mau tanya nih sekarang, dari banyaknya prestasi dari narasumber kita atau Kak Syahda ini, ada nggak sih prestasi-prestasi atau mungkin 5-3 prestasi yang terbesar atau Syahda paling sukai sejauh ini yang udah Syahda dapat apa sih? Iya, mungkin yang tadi ya pertama kaligrafi itu awalnya aku ikut perwakilan sekolah, mewakili sekolah ke Jakarta Utara lomba kaligrafi dan alhamdulillah kan juara 1. Terus naik ke
provinsi gitu. Terus Mewakili- berlanjut ya. Iya, karena juara 1 jadi ke provinsi, terus mewakili Jakarta Utara dan alhamdulillah dapat juara 2. Terus yang kedua kali ya. Apa tuh yang paling disukai? Terus aku pernah ikut lomba sketsa Oh, di daerah mana ya? Kota Tua itu. Nah, itu aku nggak nyangka bakal menang karena aku awalnya lihat lawannya tuh ketar-ketir gitu. Jadi banyak yang keren-keren juga. iya. Nah, setelah dapat juara 1 tuh itu aku sangat-sangat senang gitu ya. Senang, kaget. Gak nyangka Iya. gitu bisa Bener. satu. Sama yang tadi di Kominfo itu aku juga nggak nyangka karena itu benar-benar se-Indonesia gitu. Oh, tingkatnya nasional banget ya, tingkat Kak? nasional. Iya, dan juga yang ngadain kan sekelas kementerian gitu. Iya, Dan betul, aku nggak betul. nyangka bakal juara 1 seperti itu. Oke. Kan Kak Syahda tuh tadi punya motivasi sendiri dan juga peluang-peluang yang ini. Dan ada nggak sih prestasi kakak tuh yang membantu kakak untuk terus berkembang gitu? Kayak menang di lomba Kominfo tadi membuat Kak Syahda sendiri kayak aku harus tetap berkarya melalui prestasi tersebut. Yang prestasi yang membantu gitu ya. Iya. Aku waktu SMP itu kan yang tadi aku bilang menang kaligrafi gitu-gitu ya. Dan itu alhamdulillah ngebantu aku ke SMK negeri untuk mendapatkan SMK negeri. Aku masuk jalur non prestasi prestasi non akademik. Oh iya, betul. Iya, di situ benar-benar dimudahkan banget karena seperti yang kita tahu ya, waktu zaman kita kan corona dan banyak banget yang nggak keterima di negeri gitu. Karena umur juga itu. Iya, lagi. benar banget. Jadi waktu aku dapet tuh aku kayak bersyukur banget. Ini hasil dari prestasi aku tuh membantu banget gitu. Bener, alhamdulillah ya. Iya, Memang Allah masih punya jalan untuk kita semua. Iya. Oke, sekarang kalau dari kesibukan Syahda sendiri, mulai dari kuliah, kemudian juga dalam berprestasi, pastinya mau ikut lomba, kemudian banyak proker BEM ya. Iya, pasti yang tuh kayak kami sibuk dengar juga. banget, hektik Iya, banget. kemudian rapat-rapat di luar segala macam. Gimana sih cara Kak Syahda memanajemen waktu atau membagi waktu dalam kesibukan Kak Syahda sendiri? Kalau aku sendiri sih, misal ada waktu luang ya, itu aku gunain untuk mengerjakan ya tadi kayak proker BEM atau tugas kuliah seperti itu. Terus aku juga buat to-do list dan skala prioritasnya gitu. Jadi kayak yang tenggatnya Paling dekat ya, ya. paling dekat itu aku taruh di atas gitu-gitu. Oke, bener nih. Emang manajemen waktu sebenarnya ini banget gak sih? Penting banget ya. Atau mungkin Syahda sendiri dari mulai kuliah sambil ngerjain tugas dan proker BEM tadi, sambil nulis-nulis juga gitu nggak? Ya sejujurnya ya, waktu masuk BEM itu waktu aku tuh udah ini ya kesita lumayan banyak gitu. Tapi karena aku juga masih pengen Melanjutkan ikut lomba, hobi dan iya. lomba ya. Jadi aku ikut lomba untuk ya biar panas lagi deh Iya, gitu. ayo Biar memuaskan diri terpacu buat lagi. menang lagi gitu. Oke. Kan kalau tadi kan manajemen waktu Kak Syahda kan membuat jadwal skala prioritasnya dari yang paling penting sampai yang menurut kakak kurang penting atau Paling hanya bawah, ya. tingkatnya paling jauh nih. Nah, habis itu kan perlu konsisten nih ya kita. Apalagi kakak juga sibuk prokeran, sibuk inian. Itu cara biar kakak tetap konsisten dalam manajemen waktu tersebut bagaimana kak? Kalau aku sendiri sih kan yang pertama kayak karena aku ikut BEM ya, jadi aku lebih mentingin proker dulu dibanding hobi aku gitu. Kalau soal konsisten nulis sih jujur aja sekarang udah lumayan jarang ya, cuma kalau misalnya ada waktu luang itu aku tetap nulis gitu biar nggak kena writer block gitu yang nge-stuck gitu ya, bikin yang kita nge-stuck nge-stuck. gitu. Tapi insya Allah tetap jalan juga semuanya, cuma emang intensitasnya itu dikurangin gitu biar konsisten juga kan semuanya jalan. Benar, apalagi kita saat kuliah ini tetap mengutamakan tugas kuliah juga. Iya, ya. benar banget. Oke deh. Oke, aku dengar juga Kak Syahda udah ini ya menerbitkan suatu karya nih kalau nggak Iya, salah. kalau boleh Iya tahu apa nggak? aja sih? Apa aja sih Kak?
Kalau novel ya itu sebenarnya baru satu, judulnya Perfect Bad Girl. Itu aku tulis waktu SMP. Wah boleh nih, itu mungkin penonton atau teman-teman dicek nih karya Kak Syadah yang satu ini. Boleh banget pasti. Sebenarnya yang bentuk fisiknya itu dan juga antologi gitu Oh, ya. iya benar. Tapi kalau di platform itu banyak kayak di blog, Wattpad sama di Instagram. Kebetulan aku juga punya Instagram khusus buat puisi-puisi aku. Wah keren banget. Oh ternyata emang Syadah sendiri juga suka nulis puisi atau pernah masukin antologi puisi gitu Syadah? Waktu itu aku juga pernah menang cerpen sama puisi ya. Nah itu dijadiin buku gitu, antologi. Nah kalau puisi aku juga suka nulis antologi itu. Ya aku kumpulin di Instagram kayak gitu. Oh, jadi dijadiin satu gitu ya, abis dibuat. Terkumpul lah istilahnya. Iya, satu feed, satu puisi gitu. Oh, keren banget. Jadi orang-orang juga bisa baca-baca atau ngulik informasi nih dari akun Instagram Syadah nanti yang akan di-share ya. Wah ternyata dari yang kami tahu tadi, ternyata Syadah dari bidang kepenulisan, kemudian puisi, membaca, banyak ya yang Syadah suka nih. Kalau dari puisi dulu nih, kira-kira genre apa sih Kak? Genre apa sih yang Syadah suka nih puisinya? Entah romance atau mungkin malah tentang cerita tentang pribadi puisinya. Banyak sih sebenarnya, paling ya itu tadi romance sama tentang sosial gitu. Oh, sosial. Iya. Biasanya kan kalau penyair terkenal mereka bikin cerita atau puisinya dari pengalaman pribadi ya. Iya, ini juga aku kebetulan punya satu Instagram yang isinya puisi. Itu isinya Karya-karya. Iya, itu boleh sebutin Kak. Oh iya, Instagramnya boleh. apa Kak? Instagram aku Biar teman-teman tahu. Oke. Instagram aku poestory_. Boleh nih dicek ya teman-teman. Boleh Bisa banget. langsung kepoin nih. Iya. Di like, di komen. Iya. Karya-karyanya pokoknya keren Di follow, pastinya. Iya. banget. Karena tadi kamu ngomongin pengalaman pribadi ya. Sebenarnya itu juga sih pengalaman pribadi gitu. Jadi itu seperti cerita tapi aku tulis dalam bentuk puisi gitu. Makanya nggak ada judulnya. Aku lebih kasih ke 1, 2, 3 gitu angka. Oh, Oh, itu tapi berurutan tersusun bukan? gitu. Iya, kenapa? Berurutan atau entah itu satu postingan feed, satu cerita gitu, satu puisi atau Iya, 1 feed 1 puisi. Oh, jadi emang bukan yang kayak cerita kayak iya, lanjut cerita gitu, lanjut bukan ya? gitu. Iya, lanjutnya kayak misalnya feed 1 ke feed 2 itu sebenarnya Oh. berhubungan gitu. Oh, jadi cuma intinya masih dibedain aja feedsnya gitu. Lingkup satu feeds ya, bukan yang beda feeds gitu. Iya, betul. Oke. Karena tadi Syadah udah bilang nih, kalau Syadah sendiri suka ternyata dalam bidang puisi juga, entah dari menikmati puisi itu tersendiri, kemudian membuat puisi tersebut. betul. Kemudian membaca antologi juga ya Syadah ya, termasuk Iya, tadi benar. katanya menyumbang ya kan, menyumbang puisi atau cerita yang dijadikan antologi Iya, seperti benar itu. banget. Boleh nih kasih tahu atau bacakan ke kita nih ya Satu puisi buatan puisi kakak. boleh dong yang paling kakak suka, yang paling Syadah suka, atau kayaknya ini menarik nih untuk orang-orang tahu loh puisi aku. Oke, mungkin aku ngambil dari karya aku yang tadi di poestory_ itu ya. Boleh Iya, boleh, nih. Oke, di bagian 6. Tolong dengerin nih teman-teman, pastinya keren Disimak. banget. Langkahnya meninggalkan jejak patah, terbenam bersama suatu retak yang patuh, menyisakan lubang dalam pusaran waktu. Akankah langkah ini menyesatkan kita? Sebuah pertanyaan sederhana menguap begitu saja oleh satu anggukan kepala. Maka jangan ikuti, cukup sampai di sini. Wow, boleh nih keren kita beri banget. applause dulu. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Syadah. Keren banget. Puisinya juga menyentuh hati ya. Iya, diksi-diksinya itu loh. Aduh, benar-benar bermakna teman-teman. Pastinya ya.
yang tadi Syada bilang juga kalau puisi juga bisa dari pengalaman pribadi akhirnya disalurkan dari melalui tulisan ya. Betul. Jadi terasa gitu. Iya, benar-benar Kita dari pembacanya pendengarnya pun langsung. bawa suasana. Iya nggak sih? Aduh, keren banget Soalnya kalau teman-teman. dari aku sendiri nih Syadah dan Naila ya, aku kalau bikin puisi kan nge-stuck gitu ya. Aduh, kata-katanya harus gimana? Iya, diksinya kayak takut salah dimasukin gitu. Benar. Masa ibu adalah istri istri abiku? Masa begitu teman-teman? Iya, aku kurang bisa nih menyalurkan puisi dengan kata-kata yang bagus itu gimana ya Iya. teman-teman? Cara menempatkan diksi-diksi tersebut Kak gimana itu Kak? Kalau aku yang pertama tadi kan karena aku sering baca juga, aku suka tuh antologi puisinya Khairil Anwar yang Aku Ini Binatang Jalang itu. Ya, gitu semua tahu itu. Iya, terus di situ kan kita bisa ngelihat ya permainan diksi dari Khairil Anwar. Nah, dari situ aku terus kayak, oh berarti diksi itu nggak harus yang apa ya namanya nyatu gitu. Maksudnya dia berirama tapi tersirat gitu maknanya. Bener-bener. Iya, sama kayak tadi yang Kasih ada bacakan. Iya, jadi aku kayak kalau nulis ngalir aja gitu tanpa mikirin diksinya apakah boleh dimasukin atau Iya. enggak tadi kayak Sabrina. Oh iya benar-benar pastinya dalam puisi-puisi pun ada maknanya gitu kalaupun Iya, yang tersirat iya. tadi ya. Betul. Oke, boleh aku tahu nggak sih Kak Syadah dari sekian prestasi yang Syadah dapet, kemudian cara memanajemen waktu sambil kuliah juga sambil program BEM yang tentunya pasti capek banget ya. Apa sih tips and trick nih buat teman-teman atau penonton dari podcast A+ ini agar tertarik dalam bidang kepenulisan atau membuat cerpen dalam dunia sastra ini? Gimana sih Syadah kasih tips and trick yang simple juga boleh. Untuk kita semua nih. Oke, sebenarnya kalau itu kan soal hobi dan minat masing-masing ya. Tapi untuk punya kesukaan di bidang sastra menurut aku dimulai dari baca dulu gitu. Karena tanpa baca kita nggak akan tertarik dengan dunia sastra gitu. Benar. Jadi banyak-banyakin baca, nanti suatu saat tuh motivasi itu bakal muncul dari baca gitu. Karena kayak semakin kita baca, kita semakin pengen bikin karya sendiri gitu. Kalau dari aku dulu kayak gitu. Tapi kan kadang kita juga stuck gitu ya. Iya. Itu cara biar kakak tuh mengurangi rasa stuck yang ada di Iya, stuck pikiran di kita. kepala atau mungkin dengan cara bengong ya. Ada nggak sih orang beda-beda Iya, ngatasinnya? tipsnya tuh kayak gimana Kak? Itu gimana tuh Kak? Iya, itu pasti aku juga pernah ngalamin ya dan juga sering pastinya. Kalau stuck mungkin aku lebih ke baca misalnya cerpen atau puisi orang lain buat munculin motivasi aku lagi gitu. Karena Biar idenya ngembang lagi. Iya, karena kalau udah baca tuh kita kayak ih keren banget jadi penulis lagi gitu. Jadi bener-bener. terpacu untuk menulis Iya, kembali ya. bener. Kalau aku kayak gitu sih biasa kalau stuck. Kalau orang kan beda-beda ya, ada yang mungkin istirahat dulu Atau capek. healing dulu Iya. ke gunung, ke pantai ya kan. Jadi ngedaki nih nanti. Boleh. Benar. Nyari inspirasi juga bisa kan dari healing gitu. Benar, makanya tuh orang kan beda-beda ngatasinnya ya. Aku juga bingung kayak, wah ternyata orang yang dengan bengong aja ternyata itu cara dia ngatasin ngestaknya itu, atau ternyata dari bengong dia jadi punya inspirasi ya. Dia mikir itu maksudnya bukan bengong aja. Iya gimana ya cara membuat struktur-strukturnya gitu kepikiran lagi dari cara bengong tersebut. Bener-bener. Mungkin cukup sekian aja podcast kita pada episode kali ini. Kita semua berterima kasih nih kepada Kak Syada Bener. udah mau ditanya-tanyain. Narasumber yang diundang kali ini juga keren banget nih tentunya Keren banget. Syada. Udah Top. ngasih tips and trick, kemudian pengalaman pribadinya. Motivasi juga ada teman-teman. Prestasi-prestasi yang dibagikan. Pokoknya keren banget. Ya, semoga tips and trick yang tadi Kak Syahda sudah berikan itu bermanfaat ya untuk kita semua, untuk memotivasi kita semua untuk terus berkarya nih. Bener, mungkin dari Syada sendiri juga bisa ngasih apa ya, motivasi, jadi kita ikutan berprestasi juga nih kayak motivasi Syada. untuk terus berkembang gitu. seperti itu. Oke Hal yang deh. Iya, terima kasih juga teman-teman udah mau ngundang aku ya. Oh iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Pokoknya kita juga seneng banget nih bisa ngundang Syada pada podcast kita kali ini.
Oke, sekian episode podcast A+ tentang mahasiswa berprestasi kali ini. Jangan lupa nonton episode-episode lainnya di channel podcast A+. Sampai jumpa.